Gue suka mah desain dalamnya tuh kalau dilihat sekilas ya kayak dashboard Tesla, tau nggak? Iya. Enggak sih, kayak R3 sih. Enggak. Gimana kalau lo jadi driver kayak gini? Iya gede banget. Ini kan driver nih, gue dari driver dan tinggi duduknya. Iya, makin enak lagi. Dan ini bongkok kayak gini. Seperti videografer kita kalau nyetir. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Kemarin lagi. Ya, kali ini kita membawa mobil kedua merek Indonesia. Pertama. Kan pertama ada Aletra. Tapi Aletra emang udah keluar. Oh iya. Secara resmi belum kan? Iya sih, belum ada di jalanan juga. Yang make internal mereka ya. Iya. Bisa dibilang ini pertama lah. Dan ini benar-benar brand yang udah lama lahir di Indonesia. Iya. Kalau Aletra kan baru. Kalau orang pada tahu speaker, Iya. ya kan? Kulkas, Polytron, kulkas, TV, mini kompo. dulu mini kompor ya, CD player zaman dulu tuh, ya Polytron. Dan yang gua tahu Polytron itu di bawah Jarum ya. Ya, Artinya nih, insya Allah aman lah. aman, semoga aman. Ya nggak? Di bawah Jarum, di bawah BCA. Iya. Kan satu grup kan. Gitulah. Ya, mobil ini Polytron G3 Plus ya. Yes, ini yang varian G3 Plus. Jadi dia ada G3 dan G3 Plus. Ya, kita udah Ini yang pernah bikin tertinggi. reviewnya juga. Tapi sekarang kita reviewnya lebih mendalam. Harganya berapa, Mike? Untuk harganya dia ada dua Opsi. ya. Bisa dengan sewa baterai atau bisa dengan beli mobilnya seutuhnya dengan baterainya. Kalau sewa baterai harganya 339 juta rupiah. Hampir 400. 339. Oh, 340 ya? Iya. Bukan 399. 339. Subscribe baterainya berapa? 1,2 per bulan. Kayak beli bensin juga sebulan ya? Iya. Sama kalau beli utuh harganya 459 juta. Lebih dari 100 juta cuy baterainya. Iya. Ya, mendingan sewa nggak sih kalau mobil kayak gini, mobil listrik? Iya sih. Paling aman sih sewa, karena kan kalau misalnya baterainya udah error atau apa udah diganti. Iya ya. Nggak usah kita yang pusing, aduh beli baterai berapa ya gitu. Iya Kan sih, banyak jauh tuh lebih aman kasus-kasus gitu. mobil listrik sekarang kan, nah, baterai tiba-tiba udah drop. Iya. Lumayan kan? Ini kan untuk tipe termahal, tipe termurahnya? Untuk tipe termurahnya tuh starting price-nya gue liat 299. Oh. Perbedaannya juga nggak terlalu banyak. Iya. Nanti ya kita udah bahas juga sih di video sebelumnya ya. Yang beda kayak di perintilan dikit lah, tapi bentukannya kayak gini. Bentukan kayak gini cuma beda velg doang. Ya udahlah, kita coba cari tahu apa kebatan mobil ini cocok nggak harganya 39. 39 atau yang 459. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, saatnya kita mulai tes nanjak. Polytron. Dengan Polytron G3 Plus. Plus. Berarti ini tipe tertinggi ya? Iya. Ini nggak ada drive mode ya, jadi tetap di drive mode normal, transmisi di D, Nggak ada traction drive control on nggak ada. Oh, yang steeringnya gitu-gitu baru bisa? Iya. Tapi Bagus pilihan juga, transmisi kalau dia ada 360 D sama Sport, sama S. Ini? Ini D, gue mau tetap dimasukin di D. Traction control tetap nyala, AC paling dingin, fan speed 1, yuk. Ini front wheel drive. Suara apa itu ya? Kayak sunroof nggak sih? Apa dari bagasi? Nggak dari bagasi. Oh, atau Oke, waktu siap. Dah. 3, 2, 1, go. Oh, agak santai ya dia ya, di awal. Iya, nggak ada Nggak spin. tiba-tiba. Oh, Nah, ini baru spin. 13,52. Oke. Tapi dia smooth ya tenaganya. Dia ibaratnya kalau di mobil dia udah RPM 2000 gitu baru schooling gitu ya nggak? Tapi nyari 2000 3000. nyari traksi dulu baru. Iya. Ini sih sebenarnya yang bagus ya untuk mobil listrik ya. Iya. Mending di awalnya itu dibikin Halus tapi halus, tapi gerak gitu. Nah iya udah RPM tertentu di motor listriknya
baru digas. Karena kan kebanyakan kan mobil listrik itu kayak dari awal langsung cuing kayak gitu kan. Iya, langsung spin udah kelar. Iya. Nggak mau naik. Ya untuk nanjak mobil ini boleh sih, bagus. Kita isi berempat ya. Dan mobil ini memiliki fitur hill descent control juga. Yes. Dan ngeremnya lumayan ya, Mak ya. Jadi kita nggak perlu ngerem di saat turunan. Ini kakinya kaki gua nggak nyentuh pedal rem sama sekali ya. Iya. Dan dia mengatur sendiri, cuman agak bersuara ya. Iya. Di mobil umum yang pernah gua tes ya itu nggak ada suaranya sih. Tiba-tiba dia kayak ngerem aja. Tapi ada mobil yang bersuara loh, maksudnya Iya. hill descent controlnya. Ini ibaratnya bunyinya ini kayak emergency braking gitu loh. Iya. Krrrr gitu. Nah nih, turunan lebih tajam. Tuh. Ya oke lah, walaupun agak berisik ya, Tapi bagus fungsinya. tapi maksudnya- fungsinya bagus ya untuk turunan kayak gini. Tuh. Oke. Saatnya tes akselerasi. Yes. Kita sebutin dulu speknya. Ini untuk baterainya 51,9. Iya, 51,9 kWh Iya. dengan range 402 km CLTC. Itu yang mana tuh? China Yang lebih yang lebih lebay. Oh, oke. Karena yang lebih rasional ada juga kan, Iya, WLTP. WLTP, Nah, betul. iya. Powernya motor Oh. listrik satu di depan. Dia single motor listrik depan, tenaganya itu 204 horsepower dan torsinya 320 Nm. Untuk charging speednya dia DC CCS bisa sampai 80 kW ya. Kemarin lu berapa? 71-an Oh, lebih. dia ngeklaimnya juga 80 kW. Iya. Nggak bisa lebih tinggi dari itu. Mobil-mobil dari China kan rata-rata begitu, 80. Dia lebih ngaku aja gitu ya, maksudnya Iya. ya, ini mentoknya sampai 80. Iya. Yang lain kan sampai 120, 200. Iya, tapi ternyata Tapi pas 80 dicas, juga. 80 juga. Ya gitulah, seperti itu speknya. Speknya bisa dibilang dari range biasa aja. Ya, dari range Deket jujur lah. agak kecil sih buat. Apa yang lu bilang tadi, ini masuk baterainya yang kecil. Oh iya, bahkan. ini kan sebenarnya Skywell atau Skyworth ya. Dia tuh sebenarnya ada 3 baterai. Yang paling kecil, yang menengah, sama yang paling besar. Besar. Ada yang sampai Ini yang paling kecil? 70-an kilowatt hour. Oh, 70-an apa 80-an gitu kilowatt hour. Bisa sampai 500 Ini kilo dong. ini yang paling kecil yang masuk ke Indonesia dengan 51 kilowatt hour. Jadi range-nya terkecil ya. Ya udahlah, itu untuk range ya. Sekarang kita buktikan apakah mobil ini bisa ngebut atau enggak. Ya. Langsung naik gas. Oke, sekarang saatnya kita tes akselerasi ya. Transmisinya kita udah masukin ke sport ya. Jadi di transmisinya dia ada PRND-S. Kita masukin ke S dan itu emang rasanya beda ya. Akselerasi jauh lebih powerful daripada di D aja. Traction controlnya kita matiin dan AC sudah kita matiin juga. Oke. Ready. Standby. 3 2 1 go. Licin ya. Baru ini jalan basah ya. Gokil. Untuk hasil akselerasinya 0 sampai 100 dalam 8,8 detik dan 201 meternya itu dalam 10,5 detik. Mantap. Oke, saatnya kita tes kenyamanan. Pertama kita akan tes pakai dB meter. Iya. Bandingannya gimana? Bandingannya empuk kok mobilnya. Hitungannya empuk ya. Iya. Cuma Tapi- emang agak keras karena tekanan angin bannya ini masih setelan pabrik ya, masih 40 PS. Setelan di gudang ya. Ya, setelan gudang.
Sama joknya, jok di depan empuk tapi di belakang rada keras. Emang ya? Iya. Gue ngerasa sama ya. Gua cobain duduk di belakang nih, rada keras ya. Terus dia lurus gitu loh, nggak ada curve-curve-nya gitu. Oke, speed breaker. ...68,8. Bagus dong. Iya. Intinya pas mobil ini ngelewatin speed breaker itu enak suaranya, kayak nggak keletang gitu. Tapi kalau speed breaker, kemarin pas kita cobain nanjak, lumayan gitu kan. Tapi Lumayan, dari ya. bagasi sih ya kayak. Iya. Tapi ya itu juga faktor ban ya, bannya keras kemarin kan. Betul. Jalanan jelek, ban keras. Ini oke Masih sih, kencang-kencang. di bawah 70 itu bagus cuy. Dan suara dari luar itu lumayan loh, nggak begitu terdengar ke dalam. Padahal dia nggak double glass. Road noise-nya juga minim, ada tapi Iya. nggak separah itu. Ya keseluruhan sih buat kenyamanan Oke. nice mobil ini. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini, hasilnya eksterior interior. Gimana pendapat kita berdua? Gue dulu ya. Ya. Duluan ya. Sekilas mobil ini emang mirip Tiguan sih. Jadi Ya. ya kan, dari 3/4 depan sih berasa itu kayak lampunya. Dan panjangnya juga sih mirip sama Tiguan. Soalnya Iya. Tiguan pintu, apalagi yang all space ya, pintu belakangnya lebih panjang kayak gini. Iya, ini panjang ya. Iya. Oh ya, all space itu emang panjangnya di pintu Di ya. pintu, iya. Sama kaca belakangnya agak nambah Iya. dikit lah. Terus ya jujur aja mobil ini mudah diterima sih Iya. desainnya. Desainnya bagus, gampang diterima, nggak yang funky banget. Iya ya. Dan kayak kelihatan normalnya elegan, aja. desainnya elegan gitu. Ini ada di Cinanya ada versi bensinnya nggak sih? Enggak, listrik. Listrik semua ya? Iya. Dari Setahu Skyward gue ya? Setahu gue listrik semua dari Skyward ya. Ya Mungkin gitu. yang awal-awal ada kali yang plug-in hybrid, gue nggak tahu. Kurang Bisa ngeh. jadi sih ya. Bisa Ya jadi. gitulah intinya. Tapi yang sekarang masuk Indonesia ini full listrik semuanya. Velgnya gede. Ini 21 inci. 20 Iya 20 inci. Dan dia bentukannya kayak aero wheels. aero gitu ya. Iya. Keren lah. Ini ada teksturnya. Keren sih. Tahu nggak lo tekstur bentukan ininya Iya. kayak solar panel. Iya kan? Iya. Garis-garisnya kayak solar panel. Belakang lampunya full merah ya. Iya. Biasanya kan ada campuran putih-putih gitu. Dan menurut gue ini bagus sih desain lampu belakangnya. Desain lampu belakangnya kalau gue lihat ya kadang kayak Porsche. Iya. Cuman yang bagian rear fog lamp-nya yang di Maca. bawah itu agak buat gue ya kurang nyambung. Iya, mending dia pakai reflektor aja ya. Iya, atau nggak Iya. stikerin hitam. Iya. Terus ada tulisan Polytron biar lu nggak salah mobil ya. Iya, biar orang tahu ini mobil produk Indonesia. Ini garisnya sampai ke pojok kan? Sampai ke pojok. Memanjang. Iya. Keren sih. Ya gitulah. Ini apa nih artinya 3 garis ini? Elektrik. Elektrik. Oh, sesimpel itu ya. Terus apa lagi ya? Keren sih, bukannya gimana sih? Elektrik. Oh. Ya, yang membedakan untuk varian bawah ini ya, salah satunya ya. Iya, elektrik. Sama nggak ada ADAS. Sama nggak ada ADAS dan nggak ada panoramic roof. Iya. Kalau Tapi- untuk bagian dalam Nggak ada bedanya, sama. sama aja. Iya. Ya, desain dalamnya oke sih. Maksudnya Gue suka mah desain dalamnya tuh kalau dilihat sekilas ya kayak dashboard Tesla, tau nggak? iya ya. Enggak sih kayak R3 sih. Enggak. Lu lihat ini garis-garis Ya ini. kayu, ya enggak, tapi kayak Kayu dan ada tapi garis-garisnya. kalau lu mandangin dari setir ya, setirnya kayak setir Tesla, bentuknya gimana gitu kan, Iya, segitiga. iya. Tapi yang kurang dari mobil ini ya, setelah gua ngeliat interior itu kayak warna-warna chrome-nya tuh berasa kayak kurang gitu loh. Chrome-nya itu kayak dia kurang deep atau kayak kurang menyatu dengan material di dalamnya Iya. gitu. Jadi kayak stiker. Kayak stiker ya. Oke sih. Jok ada pendingin nggak? Enggak. Jok sintetis ya. Mm-mm. Ya oke lah. Tapi overall kalau untuk desain luar dalam boleh lah mobil ini ya. Bagus. Untuk harga di bawah 350 juta. Iya. Oke, kita sekarang bahas fitur ya. Iya. Apa saja fiturnya di mobil ini? Lumayan lengkap ya kalau kita ngomongin ADAS. Iya. ADAS-nya itu Tapi lengkap. gimana rasa adasnya? Sangat Chinese.
Yang lagi keeping assist-nya, ini nggak tahu kenapa ya, beberapa mobil kayak Chery, Wuling, apalagi ya, MG masih agak bagus ya. Apalagi ya, Geely. Ya. Itu ketika kita ngelawan setirnya di saat lane keeping assist-nya aktif itu kayak tiba-tiba ngelos. Iya, jadi kaku, kita mau geserin setir nggak bisa, tapi pas tiba-tiba lepas, ya gitu. udah lepas aja gitu. Beda sama mobil-mobil yang adasnya cukup bagus lah kayak Honda. Iya. Terus Toyota, Itu walaupun Hyundai, itu walaupun kita belokin dia masih ada bobotnya gitu ya, Meg, ya. Walaupun lagi aktif kita lawan masih kayak setir normal ya, nggak kayak nyangkut gitu loh. Iya, gitu sih. Tapi lumayan lengkap dan pintar, dia ada yang ngikutin garis gitu loh. Jadi lu nggak usah aktifin fitur adaptive cruise controlnya, setirnya udah ngikutin aja tuh. LKA itu aktif. Kan ada apa namanya ya tadi kemarin? Vehicle setting, control. Nih, yang ini lane centering. Oh. Jadi dia benar-benar ngejaga mobilnya di tengah-tengah garis di jalur. Mantap. Terus sih. Ada rem otomatis depan. Rem otomatis ada, rear cross traffic alert ada, rear cross traffic braking pun ada. Lane keeping assist, blind spot monitor ada, lane departure warning ada, lane centering ada. Airbag-nya juga banyak, ada 6 infonya. Airbag-nya 6. Iya, di sini ada samping. Mobil ini juga ada parkir sendiri, parkir otomatis, bisa parkir maju, bisa parkir mundur. Auto headlamp, auto wiper. Ada rear fog lamp, ada ya. Fog lamp depan nggak ada tapi rear ada. AC-nya ada air purifier-nya, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, wireless, tapi harus lewat aplikasi dulu ya. Oh, dia nggak built-in langsung gitu ya? Kita ada application. Aplikasi. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya sendiri. Untuk speakernya dia speaker premium sound ya dari Polytron. Ya, kemarin gue udah cobain untuk vokal mantep ya. Iya, XBR ya. Bagus. Bagus suaranya, tapi menurut gue masih bisa lebih dibagusin lagi nanti. Iya. Ini kan produk pertama, nggak apa-apa. Udah bagus. Iya. AC single zone, di belakang juga ada kisi-kisi AC ya. Iya. Ngaturnya dari layar kan semuanya. Ngaturnya semua dari layar, dari depan. Tapi enaknya dia masih ada tombol fisik untuk spion, ngelipet spion pun juga masih dari sini bisa. Di layar juga bisa kan? Di layar bisa, tapi di sini juga bisa. Dan ini ada shortcutnya. Tombol untuk lipatnya kan nggak ada nih. Tapi yang penting kita nggak milih kiri atau kanan, kita bisa tekan ke bawah, dia ngelipat. Oh, iya. Jadi daripada kita zaman dulu kan kayak gitu juga ya. Daripada kita nyari-nyari di layar kan, mana nih gitu kan? Pencet bawah. Pencet. Tapi kita nggak boleh pilih antara kiri atau kanan ya. Iya. Jendela all auto. Iya. Ya kan? Oh, wireless charger ada. Yes, wireless charging ada di bawah sini, tengah sini. Dia ada colokan USB-C di situ. Ada. Oh, ini colokannya USB-C. USB-C. Oh, ini Type A yang belakang. Iya. Kotak tengah ada ventilasinya, jadi bisa naruh minuman untuk dinginin minuman. Panoramic sunroof, bisa dibuka. Tapi berasa agak panas ya, karena dia bening gitu loh. Bening, karena nembus. Tapi ya kan yang penting kaca film dalamnya tuh dikasih yang bagus. Iya, ini udah pakai kaca film belum? Udah, sepertinya udah. Oh iya, sepertinya. Udah. Bisa tilt, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini ada sunglasses holder di sini. Lampu LED. Belakang juga LED. Auto hold ada. Cup holder 2 di sini. Apa lagi ya? Udah sih, gitu doang. Ya cup holder juga banyak sih, di belakang ada. Di sini bisa kan? Iya. Di samping. Oke, sekarang kita bahas kelengkapan di baris kedua. Di sini yang gue lihat ada colokan. Colokan rumah ya. Mantap dong. Iya. Jadi lu mau ngecas laptop atau enggak pakai casan yang lebih cepat gitu kan bisa juga. Iya. Situ terus ya tadi kacanya auto, ada armrest. Nih gue suka sudut kemiringannya sih pas banget ya. Iya. Emang buat relax gitu loh. Dan kalau kita ngomongin akomodasi ya untuk mobil ini bisa dibilang bukan bisa dibilang memang yang terbesar di kelasnya.
Iya. Untuk Pintunya panjang. Pintunya panjang untuk legroomnya. Iya. Ini gue paling mundur ya, Vic. Lu masih ada sisa? Masih. Ya. Tapi kan gua nih kayak gini kan, duduk normal gitu. Masih ada sisa. Nah tuh kan. Ini paling mundur loh duduknya. Tadi kan ini duduk chill kayak gini. Gimana kalau lu jadi driver kayak gini? Iya gede banget. Ini kan driver nih, gue dari driver dan tinggi duduknya. Iya, makin enak lagi. Dan ini bongkok kayak gini. Seperti videografer kita kalau nyetir. Wah, gokil sih. Kan gede kan? Enak sih tapi oh iya, joknya elektrik ya, kiri kanan. Ya, joknya elektrik kiri kanan. Ada memory seatnya nggak? Nggak ada. Ya oke lah, untuk akomodasi gokil. Akomodasi barang gimana? Akomodasi barang gede ya, 475 liter. 475 liter, gede sih hitungannya. Tapi ya gitu, untuk penumpang enak, bawa barang pun juga enak. Iya. Nice. Mantap. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Jadi kalau misalnya mobil ini atau brand Polytron ini emang serius bikin mobil, nggak hanya ikutin tren lah. Itu value-nya bagus sih. Yes, betul. Ya kan? Karena takutnya kita coba 3 tahun. Kalau nggak berhasil, udah kita nggak usah lanjut lagi gitu. Enggak lah, seharusnya berhasil. Karena mereka, menurut gua ya, mereka masukin mobil yang dari China, berbasis dari China ini, itu untuk belajar. Oh, mobil begini, sistemnya Nanti begini. bikin sendiri Nanti gitu. bikin sendiri. Iya. Iya sih. Nah, itu sih yang harus dipastikan keseriusannya gitu. Iya. Ya kan? Takutnya nanti udah ada yang beli mobilnya, tiba-tiba nggak lanjut lagi, kan ada potensi kan? Iya, betul. Ya kan, ada potensi nggak lanjut lagi, kasihan kan customer yang udah beli. Tapi dari segi produk, mobil ini oke. Yes. Harganya pun juga 339. 339, 340 sama subscribe baterai ya. Dengan subscriber baterai bagus ya. Iya, harganya. makanya. Oke, jadi gitu aja review Polytron G3 Plus. Kira-kira mobil apa lagi yang harus kami review? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.